tekstual ekspositoris. Nah, khotbah yang topikal, murni topikal itu kemarin yang dibawakan oleh Pak Raymond. Jadi pengharapan. Jadi semuanya fokus kepada topik itu untuk kemudian mengambil ayat-ayat Alkitab lalu mengolahnya secara alkitabiah untuk kemudian mendukung topik tadi dan mengimplementasikannya nanti di dalam kehidupan kita. Oke. Nah, hari ini saya membawa tekstual, khotbah yang tekstual. Mari saudara-saudara, kita semua berdiri. Kita akan membaca firman kita yang akan kami sampaikan saat ini. Mari kita sama-sama membacanya secara bersamaan. Dan mulai dari ayat 1, kalau koma ya kita koma, kalau titik ya kita berhenti. 1, 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengikat kebenaran Tuhan dan datanglah kepadanya, bahagia hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadapan Allah. Dan biarlah kamu mempergunakan hasrat sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu iman kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang dari Yesus Kristus sebenarnya kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku menyatakan Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu yang juga mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya yang mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu berguru, juga telah menjadi batu sesuatu dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disiapkan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kebenaran Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang terdahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang telah belas kasihan. Berbahagialah saudara-saudara yang memelihara akan firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, ini Petrus yang menulis surat ini kepada orang pendatang. Jadi bukan kepada orang Yahudi, tetapi orang-orang percaya yang bukan orang Yahudi. Itu yang pertama. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut ya, mari kita melihat siapa itu Petrus. Petrus itu menarik, saudara-saudara, karena dia tuh murid yang kontroversial. Bagi saya, dia murid yang kontroversial. Di dalam Galatia, Paulus menulis bahwa Petrus itu adalah pilar daripada jemaat atau suku guru jemaat bersama-sama dengan Yakobus, saudara Yesus, dan Yohanes. Itu di dalam Galatia 2. Kemudian Petrus juga menyangkal Yesus. Kita semua tahu, menyangkal.
menjadi masalah besar di dalam kehidupan Petrus, tapi dia juga telah dipulihkan. Kemudian yang paling betul-betul Petrus itu paling paling berkesan, yaitu coba kita salah seorang membaca di Matius 14 ayatnya yang ke-28. Tolong seorang membaca, karena saya tidak tulis di ibu. Ini tentang Petrus berjalan di atas air. Nah, Petrus itu berjalan di atas air. Tolong seorang membacanya. Matius 14 ayat 28 dan 29. Matius 14 ayat 28 dan 29. Ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, terima kasih. Saudara-saudara, di sini kenapa saya mengangkat ini? Karena ekspresi iman macam apa itu yang Petrus lakukan. Dia berkata begini, Tuhan, kalau engkau di sana, panggil saya datang ke sana. Tapi berjalan di atas air. Itu kan satu hal yang it doesn't make sense. Jadi tidak masuk akal. Tapi pada saat Tuhan bilang, Yesus bilang, datanglah, dia itu berjalan loh. Dan dia berjalan di atas air loh. Tapi Petrus memang tidak fokus pada saat itu. Jadi mungkin karena gelombang air, ombak pukul badan perahu, tempias itu air, kena dia mukanya, dia kaget. Ya terjolol lah. Artinya tenggelam. Itu Petrus. Kemudian dia menyembuhkan orang lumpuh. Ya. Dia katakan begini, emas dan perak tidak ada padaku, yang ada padaku kuberikan kepadamu, bangkit dan berjalanlah. Ini kan yang menjadi, saya berpikir gini, kok begitu entengnya dia, begitu enteng, tidak seperti itu, bukan masalah berat yang untuk dilakukan. Kamu emas nggak ada, perak tidak ada, tapi apa yang saya punya kuberikan padamu, bangkit dan berjalan. Itu kan ekspresi imannya. Mungkin kita tidak punya. Lalu di Lida, ya, itu ada satu tempat di Lida, dia bertemu dengan seorang lumpuh. Kalau saya nggak salah, Aeneas itu ya namanya. Dia berkata begini, Aeneas, kamu ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Berdiri, berjalan, bersihkan kamu punya tempat tidur dan tempat kamu tidur itu. Itu kan, kamu sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Aeneas ikut, berdiri rame-rame, Aeneas jalan. Kemudian dia ke Yope. Nah, Yope itu dia membangkitkan orang mati, yaitu Tabita, ya, yang kalau dalam bahasa Yunani namanya itu Dorcas. Jadi waktu Petrus sampai di sana, Dorcas itu, Tabita itu telah dimandiin lalu ditaruh di ruang atas. Nah, Petrus itu datang mau melihat. Tapi jemaat, teman-teman Dorcas atau jemaat di sana mengatakan kepada Petrus, ini loh pakaian yang dia kasih. Jadi dia ini perempuan yang sungguh baik dan paling disayang oleh sekitarnya. Ya mungkin pada saat itu Petrus berpikir dia mungkin mendapat
ilham bagaimana dia suruh mereka semua keluar. Nah, ini berat bagi Petrus. Maka dia menutup pintu, dia berdoa. Setelah itu dia bilang, Tabita bangkit, bangun. Lalu dia membawa Tabita keluar kepada jemaat yang ada di sana. Nah, yang ada dua hal yang berbeda ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh, orang sakit dan sebagainya, itu enteng gitu. Tapi pada saat dia membangkitkan orang mati, dia mempersiapkan dirinya dengan betul-betul. Nah, kita pun demikian. Dalam hal-hal yang serius, mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Lalu yang berikutnya, itu Petrus itu pemegang kunci surga. Wanita dan yang lain pikir-pikirlah. Dia pemegang kunci pintu surga. Di sana di Matius 16 ayat 19, Yesus berkata kepada dia, apa yang engkau ikat di bumi terikat di surga, dan apa yang engkau uraikan di bumi teruraikan di surga. Jadi Petrus itu pemegang pintu surga. Wanti-wanti kepada kita semua. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, ini banyak ini. Tapi dia juga arsitek daripada mendirikan gereja perjanjian baru. Itu dia arsitek, di mana dia berkhotbah di Serambi Selomo, kurang lebih 3.000 orang menyerahkan dirinya, dan itulah jemaat perjanjian baru. Itu Petrus. Saya membaca sebuah buku, dua jilid buku ya, pada saat saya itu di SMA. Buku itu bernama Iman dan Pengasihan. Buku ini diangkat menjadi film, Quo Vadis. Itu berasal dari buku Iman dan Pengasihan. Dan di dalam buku itu bercerita tentang kesengsaraan orang Kristen di Roma pada tahun 70. Dan di dalam buku itu dia mengolah bagaimana Paulus akan mati, masih sempat bertemu dengan Petrus. Nah, pada saat itu lalu Nero itu membakar Roma, memfitnah kepada orang-orang bahwa yang membakar Roma itu adalah orang-orang Kristen. Nah, sebenarnya itu satu hal yang tidak mungkin. Karena apa? Orang Kristen itu takut. Mereka tuh takut mengekspos diri mereka bahwa aku nih Kristen, itu nggak bisa, pasti mati. Mereka tuh pakai lambang ikan, Pisces itu, ya. Jadi kalau bertemu begini, untuk mau mengetahui you Kristen apa tidak, itu yang Kristen dia pura-pura gambar itu loh, ikan di tanah gitu, ya. Nanti ini nanti gambar lagi, jadi langsung tahu begitu. Nah, jadi setiap kali akan beribadah, itulah yang dilakukan. Cara komunikasi mereka itu demikian. Dan mereka beribadah di dalam katakombe atau itu kuburan-kuburan bekas di Roma. Nah, di sini Petrus itu dia bukan lari dari Roma, tapi jemaat itu memaksakan dia supaya keluar dari Roma. Jangan tinggal di Roma, nanti mati. Lalu dia pergi. Nah, pada saat dia pergi, manusia berkehendak lain, Tuhan berkehendak lain. Dia kan dicegah di jalanan, cahaya itu yang namanya Quo Vadis, hendak kemana.
Artinya itu suara dari dalam cahaya itu berkata kepada Petrus, kamu tuh mau kemana? Kembali. Kalau kamu tidak kembali, aku yang akan ke sana. Disalibkan untuk kedua kali. Itu kira-kira latar belakang daripada Petrus. Nah, pertanyaan yang kedua, ya, dari mana asalnya orang-orang yang bukan Yahudi menjadi percaya kepada Yesus? Mari kita ke depan sebentar ya. Ada beberapa alasan. Yang pertama, dialog Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Aku akan mendirikan jemaatku sehingga alam maut tidak dapat menguasai. Itu yang pertama. Yang kedua, doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 itu ada 26 ayat yang dibagi tiga. Saya pernah khotbah dia. Yang dibagi tiga. Yang pertama, Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua itu dari ayat 9 sampai dengan 19 itu Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan yang ketiga di dalam ayat 20 Yohanes itu Tuhan Yesus itu berdoa untuk orang-orang yang akan percaya di kemudian hari melalui pemberitaan firman. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, kita melihat bahwa pada saat Tuhan Yesus berdoa kepada murid-muridnya, itu betul-betul serius minta ampun. Karena dia mempersiapkan murid-muridnya ini untuk nanti memberitakan firman kepada dunia. Lalu dia berdoa di dalam dia berdoa di ayat 20 itu bahwa nanti ada orang-orang percaya di kemudian hari. Ya. Nah, yang ketiga yaitu pada saat Pentakosta. Pada saat Pentakosta Petrus itu berkhotbah di Serapi Solomo. Tapi mari kita mencoba melihat doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Di sana Tuhan Yesus bilang, Bapa, mereka ini berasal daripadamu, milikmu. Tetapi berikanlah mereka kepadaku. Ya, engkau sudah memberikan mereka kepadaku dan menjadi milikku. Aku tidak berdoa untuk mengambil mereka dari dunia, tidak. Tetapi aku berdoa untuk menjaga, memelihara mereka dan juga menjaga mereka agar jangan mereka jatuh kepada yang jahat. Tetapi sekaligus Bapa mengkuduskan mereka di dalam kebenaran agar mereka juga dapat memberitakan tentang kebenaran. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus pada saat itu. Nah, di dalam Pentakosta pada saat pencurahan Roh Kudus, di sana itu murid-muridnya itu berbicara dalam berbagai bahasa. Nah, mereka itu seperti in trance. Jadi yang keluar dari mulut mereka itu mereka tanpa sadar. Itu mulut yang dipakai oleh Roh Kudus. Dan di sana berbagai bahasa. Nah, tentu Yerusalem pada saat itu pusat kota. Dan banyak orang-orang dari berbagai bangsa juga berada di sana. Berapa banyak bangsa yang ada di sana, bahasa mereka keluar dari murid-murid. Sehingga mereka mengerti untuk kemudian mereka memberi diri untuk dibaptis. Dan itulah ya mengapa sampai ada orang-orang
yang bukan Yahudi, Gentiles. yang menjadi Yahudi. Tolong membaca di Efesus 3 ayat 6. Tolong seorang membaca di Efesus 3 ayat 6 apa yang ditulis oleh Paulus. Efesus 3 ayat 6. Dia berbunyi begini. Orang-orang bukan Yahudi karena Injil turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan Dalam Kristus ya dalam Kristus Yesus. Jadi ayat-ayat tadi itu Tuhan tuh sudah mendahului kita bahwa nanti akan adanya orang-orang percaya di kemudian hari. Dan kali ini Petrus menulis surat, 1 Petrus itu menulis surat kepada orang-orang pendatang, orang-orang yang bukan orang Yahudi. Ini yang menarik. Mari, dari tadi kita ngobrol itu pembukaan. Sekarang kita masuk. Kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat 3. Dari Ibu Anita tolong. Nah, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nomor 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, saya menamakan ayat pertama itu 5 dosa yang harus dibuang. Yaitu pertama adalah kejahatan, kedengkian, tipu muslihat, kemudian kemunafikan dan fitnah. Nah, kejahatan itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22 yang tadi malam ayat 18 itu kalau ke bawahnya itu ada jauhkanlah dirimu dari segala macam kejahatan. Berarti kejahatan itu banyak. Bukan satu, kejahatan itu banyak. Dari segala macam kejahatan, berarti kejahatan itu banyak. Niat jahat aja udah kejahatan itu. Ya kan? Nah, lalu tipu muslihat. Tipu muslihat ya, saudara-saudara, itu mari kita lihat di dalam Matius 22 ayat 15 sampai 18. Tolong Ibu Anita ada Matius 15. Matius 22 atau 15, Pak? Matius 22 Iya. ayat 15 sampai dengan 18. Kemudian pergilah orang-orang Farisi mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodin bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Ini mereka menjebak Yesus, saudara-saudara. Pertanyaan ini kan menjebak Yesus. Ya, katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang munafik?" Jadi mereka itu menjebak. Ini kan suatu pertanyaan yang tipu muslihat itu ada di sini gitu loh. Jadi mereka ingin menjebak Yesus. Yang ketiga, munafik, kemunafikan. Saudara-saudara, kemunafikan itu kan asal kata dari hipokritos ya, yaitu sandiwara.
eh, tidak ada seorang pemain sandiwara yang dia melakoni dirinya sendiri. Tidak ada. Tidak. Dia selalu melakoni orang lain. Kemunafikannya itu ada di situ. Jadi dia memakai topeng-topeng kepalsuan. Tidak ada seorang pemain sandiwara atau Nel lalu dia memerankan dirinya sendiri. Nah, orang yang begini orang yang paling berbahaya di dalam komunitas kita. Itu harus kita hati-hati dan semoga jangan ada di antara kita. Karena ini paling berbahaya. Dia tuh mereka memakai topeng-topeng kepalsuan. Ahmad Albar tuh penyanyi punya lagu Dunia Panggung Sandiwara. Yaitu. Dan kemunafikan ini itu lebih banyak terlihat di dalam komunitas gereja. Cium pipi kiri, cium pipi kanan. Setelah itu cerita di belakang. Nah itu kemunafikan. Jangan ada di antara kita seperti itu. Karena paling berbahaya. Jemaat yang seperti itu paling berbahaya. Nah yang ketiga, kedengkian. Yang selanjutnya keempat, kedengkian itu cerita Kain dan Habel. Itu karena dengki iri hati. Itu Kain membunuh Habel. Itu karena kedengkian. Jadi jangan ada deh di dalam diri kita. Lalu yang terakhir itu fitnah. Fitnah ini menceritakan keburukan, kejelekan dari seseorang, ya. Dia nggak tahu. Ceritanya tuh di belakang lagi. Baru yang ceritanya ini nggak benar lagi. Waduh, kalau seperti itu kan berbahaya banget kita kalau ada orang seperti itu nanti kita. Ya. Itu yang perlu kita singkirkan. Yang perlu kita tinggalkan. Itu 5 dosa yang Petrus tidak menghendaki adanya di dalam komunitas gereja. Kenapa? Petrus ingin agar kita itu tampil beda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bukan berasal dari dunia, tapi bukan berarti eksklusif. Tidak. Tetapi di dalam tindakan dan perbuatan kita, kita harus beda dengan orang-orang yang bukan percaya kepada Kristus. Itu yang Petrus maksudkan. Jadi kejahatan, kemudian tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan fitnah jangan ada di antara kita. Itu yang paling bagus. Nah, kemudian ayat yang berikut menarik. Ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara-saudara, meninggalkan 5 dosa yang di atas itu belum cukup. Petrus mau agar supaya kita juga mencari santapan-santapan rohani lain. Yaitu apa? Firman. Dan intensitas daripada kita mencari firman itu persis seperti bayi, ya, yang dia kalau dia lapar dia nangis, dan kalau diberi susu baru dia diam. Saudara-saudara, kenapa air susu murni? Air susu murni itu cuma ada di ibu. ASI, bukan minum dari botol. Seperti bayi mencari air susu murni, kita juga harus mencari firman yang benar. Itu maksudnya Petrus. Coba kita membaca di
apa ya, di ada Ibrani 4 dan 2 Timotius. Tolong Ibu. Ibrani 4. Jadi Petrus sudah mencari sumber daripada firman itu yang mana? Ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Petrus menunjukkan ini yang pertama, dan yang kedua, sumber-sumber firman yang dapat dipakai. Ini yang pertama, dan yang kedua di 2 Timotius 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengerti kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kembali kita lagi. Firman itu mengajar kita untuk kita berbuat baik kepada sesama, menyintai sesama dalam suatu komunitas gereja. Berulang kali kita akan berkata yang demikian karena berulang kali kejadian-kejadian seperti yang 5 di atas dosa masih tetap kita lakukan. Dan itu akan berjalan terus karena kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Setiap hari kita bergumul dengan dosa. Saudara-saudara, dari tadi kita ngobrol ya, tapi kita belum berbicara tentang topik kita. Kita belum berbicara tentang topik kita. Tolong Ibu buka ayatnya yang batu penjuru. Yesaya 8, Yesaya 28, Mazmur 118 ayat 22. Begini, Petrus dia mengambil sekaligus 3 ayat di dalam Perjanjian Lama yang menulis tentang batu penjuru. Kemudian dia rangkum di dalam ayat berikut ini. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Yesaya 28 atau Mazmur 118. Tolong. Ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebagai batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Yang terakhir, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Saudara-saudara, kalau batu penjuru itu fondasi, ya, itu menjadi di atasnya itu tiang penumpu. Nah, mengapa di sana Petrus mengatakan bahwa inilah batu-batu yang dibuang. Yesus itu batu yang dibuang. Karena apa? Karena dunia tidak menerima mereka, menerima dia. Bahkan dia disalibkan. Itulah yang bisa menjadi batu sandungan bagi yang tidak percaya kepada dia. Itu pun bisa menjadi batu sandungan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Petrus sedang berbicara tentang bangunan gereja. Jadi sebagai batu penjuru, sebagai fondasi, untuk kemudian kita juga adalah batu-batu yang hilang, untuk kemudian tersusun rapi kita tuh di atas batu penjuru, sehingga
menjadi sebuah bangunan rohani. Jadi Petrus tidak berbicara tentang bangunan yang gedung, tapi bangunan rohani. Artinya, lalu kita menjadi sebuah gereja dengan tugasnya satu. Yang pertama kita harus ada bersekutu. Yang kedua, kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Yang ketiga, kita harus bersaksi. Karena gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus itu turun kepada kita hanya cuma satu, supaya kamu menjadi saksi. Dan jangan lupa, gereja seperti Tuhan Yesus katakan, aku akan membangun gereja jemaatku sehingga alam maut tidak dapat menguasainya. Setuju? Alam maut tidak dapat menguasainya. Tetapi saya ingin katakan begini, ketika gereja berhenti berdoa, maka gereja itu mati. Jadi gereja itu hidup kalau mereka hidup, kalau gereja itu hidup senantiasa berdoa dari waktu ke waktu, menjadi saksi dari waktu ke waktu, melayani dari waktu ke waktu, dan bersekutu dari waktu ke waktu. Dan gereja itu hidup. Jangan pernah berhenti berdoa. Oke. Mari kita masuk ke yang berikut adalah mengenai ayatnya yang ke-9. Saudara-saudara, Ibu tolong buka ayat yang ke-9. Ya. Ini ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang. Ini saudara-saudara, imamat yang rajani, kemudian umat kepunyaan Allah, itu bangsa yang kudus, itu sebenarnya adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena itu janji Allah kepada Abraham. Karena mereka itu keturunan daripada Abraham. Maka gelar-gelar kehormatan tadi itu diberikan kepada mereka. Tetapi Petrus di sini dia mentransfer itu semuanya itu kepada orang-orang yang percaya seperti kita ini. Itu pun milik kita. Ya. Kalau di dalam Galatia 3 ayat 29, tolong satu orang membaca Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ini yang Petrus pakai. Bahwa gelar-gelar tadi dia mentransfer itu juga menjadi milik kita. Jadi kalau kita adalah pengikut Kristus, kita berhak menyebut diri kita sebagai anak-anak Abraham. Nah, Calvin itu menulis begini. Dia berpikir bahwa Petrus itu memperingatkan kita yang sudah percaya kepada Dia, kepada Yesus. Itu harus hati-hati. Dengan segala kehormatan yang ada ini, maka Calvin bilang begini, berhati-hatilah, jangan sampai ketidakpercayaanmu merampok segala kehormatan tadi dan kamu tersandung pada batu. Itu yang dimaksudkan dengan ini. Saudara-saudara, kita sudah banyak bicara. Mari kita mau tutup dengan ayat yang ke-10. Tolong ayat ke-10. Saudara-saudara, ini ayat paling menarik. Ya. Paling menariknya tuh begini. Dia mengatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi juga sekarang telah menjadi umatnya.
yang dahulu tidak dikasihani, tetapi juga sekarang telah beroleh belas kasihan. Berarti keselamatan sudah berada pada diri kita. Saudara-saudara, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, kita harus kembali kepada Yesus, kematian Kristus di kayu salib. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu telanjang, menunjukkan bahwa mereka mengenal dosa dan mereka jatuh ke dalam dosa. Tapi Allah membuat mereka pakaian dari kulit domba. Allah menutupi ketelanjangan mereka ya dengan kulit domba. Saudara-saudara, akhirnya anak domba Allah tergantung di kayu salib untuk menutupi dosa-dosa kita. Itu lambangnya mengapa Allah membuat manusia itu pakaian dari kulit domba. Itu kegenapannya ada di kayu salib. Saya tadi mau terlewat. Saya ingin membawa kita kepada imamat yang terjadi. Pak Tobing beberapa waktu yang lalu itu berbicara tentang kematian Kristus sehingga tirai itu terputus. Nah, pada zaman gereja perjanjian lama itu diasuh oleh nabi dan imam. Jadi tugas nabi itu adalah membawa pesan Allah kepada umat. Tugasnya imam membawa umat kepada Allah. Tapi sekarang setelah Kristus mati, itu tidak berlaku langsung. Ya. Karena dulu itu segala persembahan daripada daripada umat itu dilaksanakan oleh imam. Itu di dalam tabernakel itu ada 3 ruang. Halaman yang pertama itu tempat menyembelih binatang yang tak bercacat. Kemudian ruang kudus mempersiapkan, lalu ruangnya maha kudus. Tapi pada saat Kristus mati, tirai terbelah. Jadi gereja perjanjian baru kita tidak membutuhkan perantara, mediator, karena kita telah menjadi imam. Yang menjadi pertanyaan saya, kita boleh langsung kepada dia, tidak perlu ada perantara. Tapi kalau mau perantara juga, tidak mengapa, turut bersama-sama berdoa. Sehingga Anda dan saya adalah imam. Yang menjadi pertanyaan, 1, apakah masih berlaku Bapak sebagai imam di dalam rumah tangga? Sedangkan Anda sendiri juga imam. Tolong jawab. Pasien bisa jawab, tolong jawab. Apakah memang kita masih membutuhkan imam? Apakah Bapak itu imam di dalam rumah tangga? Padahal itu cari itu sudah terbelah dari atas. Ibu juga imam. Imam artinya orang yang langsung berbicara dengan Allah melalui doa. Hak yang sama untuk Iya, hak yang sama. Lalu bagaimana? Mari ini tinggal menjadi pertanyaan. Mudah-mudahan ada yang nanti membawakan firman, menerangkan tentang Bapak adalah imam di dalam rumah tangga. Sorry Bapak-bapak, tanggung jawab dilepaskan kepada ibu dan anak-anak. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Hamba telah selesai berbicara tentang kebenaran firman. Kiranya firman yang tadi boleh menjadi berkat bagi kami semua yang hadir di sini, dan boleh kami menggunakannya di dalam kehidupan, tindakan dan perbuatan kita
kami hari lepas hari. Dalam namamu Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga.